warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 6 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pada pagi hari ini, Senin, tanggal 13 September 2021, akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan materi berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri, bertempat di SMA Negeri 6 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Duduk siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murni Tiara. Hadir Pak. Tania. Hadir Pak. Melani Agustina. Hadir Pak. Amin. Kadang kalau dalam kondisi kita masih pagi, kita tetap terbatas. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa menambah sifatnya pemberiannya. Anak sekalian, materi pembelajaran kita sebelum berlanjut ke berikutnya, terlebih dahulu Pak ingin menyampaikan materi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai materi Asmaul Husna. Jadi aku iman pada Allah melalui Asmaul Husna. Pak ingin tahu siapa di antara kalian yang masih ingat apa pengertian Asmaul Husna? Silakan. Asma itu nama-nama, husna baik atau benar. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan benar. Alhamdulillah, baik. Itu tangan. Anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Nah, sebelum materi ini berlanjut, Bapak ingin tanya kepada kalian, siapa yang tahu batasan aurat bagi laki-laki? Batasan aurat bagi laki-laki di dalam Islam itu dari bagian besar hingga lutut. Batasan aurat bagi laki-laki itu adalah bagian besar sampai kepada lutut. Betul sekali ya?
Iya, bagus sekali ya. Nah, sekalian. Selanjutnya yang kita pelajari adalah kompetensi dasar kita pada materi ini. Yang pertama nanti akan kita bahas adalah mengenai 3.5, itu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua, 4.5 menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Ini kompetensi dasar yang akan kita laksanakan pada pembelajaran ini. Nah, indikatornya, indikator yang akan kita capai pada pembelajaran mengenai ini adalah yang pertama itu 3.5.1 meneliti secara mendalam pemahaman Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 59 dan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah dengan menggunakan ilmu teknologi. Yang ketiga, 3.5.3 itu menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 59 dan surat An-Nur surat 24 ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah dengan menggunakan ilmu teknologi. Anak-anak sekalian, nah ini tujuannya, tujuan pembelajaran kita. Jadi apa tujuannya? Nanti setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian itu diharapkan mampu pertama itu meneliti secara lebih mendalam tentang pemahaman kalian terhadap Quran surah Al-Ahzab surat 33 ayat 59 dan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah dengan menggunakan ilmu teknologi. Tujuan yang kedua, itu kalian mampu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 59 tentang berbusana muslim dan muslimah dengan menggunakan IT. Anak sekalian, mengenai tentang berbusana muslimin dan muslimah ini, marilah kita kalian cermati dalam video ini nanti. Kemudian dari hasil tayangan ini nanti kalian diskusikan apa saja yang terkait dengan materi pembelajaran kita ini, khususnya mengenai busana muslim. Orang kalau menjaga hijabnya, Allah SWT akan jaga dia. Kalau masih ingat juga pernah saya ceritakan kisah seorang anak muda yang suka hadir pengajian Syekh Nabawi dalam kisah nyata di Madinah. Itu gara-gara terkenal suka sekali menjaga hijab dia. Mobil, dia kan. Terus tiba-tiba terus bertanya takutan dia keluar dari mobil, ternyata begitu dekat dia bilang perbuatan bilang saya mobil orang tua saya, ayah saya. Maka dia bilang saya pun akhirnya melihat sudah itu lari. Lalu saya buka pintu, saya turun dari mobil tersebut, lalu tiba-tiba ayah saya turun mengatakan masuk dalam mobil. Masuk, dia bilang saya lihat ayah saya sama kakak saya berdua lagi di mobil. Ini kisah nyata, terlihat dia menceritakan dirinya. Dia bilang saya sepanjang jalan karena shock saya tidak cerita apa-apa. Ayah saya sama kakak saya pun tidak bicara apa-apa. Sudah selesai, sampai di rumah mereka cuma bilang naiklah istirahatlah. Dia bilang begitu saya. Dan dalam rumah ada kakak dia. Dia pingsan tiba-tiba. Disadari segala itu sana sudah tanya. Dia bilang ayah, kakak tadi kamu jemput saya enggak? Enggak, kami enggak pernah jemput. Tadi kan sudah kami bilang kami enggak bisa jemput. Kami kamu naik taksi. Mulai dari cerita kisahnya. Jadi subhanallah Allah berkatakan pertolongan seperti kakak dan ayahnya yang datang jemput dia dan selamatkan dia. Kuasa Allah SWT. Nah, sekalian, itulah tadi tayangan video dalam Islam bagaimana Allah menjaga seorang perempuan yang mau menjaga hijabnya. Karena sekalian, sebelum kita berdiskusi, lihat dulu ini dalil-dalil tentang menggunakan jilbab. Ya, bacakan dulu artinya. Silakan baca artinya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ini dalil dasar tentang Allah perintahkan buat kaum muslimin, muslimat untuk menutup hijab atau menutup aurat. Nah, ini dasar surah An-Nur. Kemudian sekalian,
Nah, sekarang kita akan fungsi pakaian nanti. Yaitu sebagai penutup aurat, perangkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perhiasan dan keindahan. Nah, sekarang ini adalah beberapa fungsi pakaian. Pertama tentang penutup aurat. Jadi perempuan itu fungsi pakaian pertama dan menutup aurat kita. Yang kedua, melindungi tubuh kita dari sengatan matahari, dari hujan dan sebagainya. Nah, yang ingin bacakan ini pengertian aurat. Silakan. Siapa? Yang lain, yang kamu nak? Aurat menurut bahasa berarti aib, cacat, celah atau segala sesuatu yang dirasakan malu kalau tampak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan. Menurut syariat, aurat berarti bagian tubuh yang wajib ditutupi dan haram melihatnya. Nah, itu adalah aurat. Ya, jadi seluruh badan yang tidak boleh dilihatkan umum itu namanya aurat. Jadi bagian tubuh kita yang tidak boleh kelihatan oleh umum, maka itu namanya adalah aurat atau aib kita atau cacat kita itu namanya aurat. Kemudian manfaat kebanyakan Manfaat menutup aurat. 1. Menunjukkan identitas sebagai seorang mukmin. 2. Menghindar dari gangguan yang tidak diinginkan. 5. Mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis. 7. Melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan. 8. Mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita. 9. Mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan. 11. Melindungi diri kita sebagai berbagai. yang depan aja ya. 12. Menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita. Nah, ini ya. Minimal ada 12 macam manfaat yang menutup aurat itu. Terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. Seperti kita tadi kan, ya kan? Kita dalam video tadi. Kemudian dari sengatan matahari, dari hujan, dari gigitan nyamuk, kan banyak macamnya itu. Anak sekalian, nah, perhatikan gambar-gambar ini. Silakan. Ini mode-mode pakaian. Zaman sekarang ini sudah banyak tren pakaian, contoh-contoh pakaian. Dan kemudian ini ada video lagi. Saksikan video ini. Nanti setelah kita saksikan video ini, kita diskusikan dari video pertama sampai gambar tadi dan video yang kedua ini. Berikut sekarang inilah 7 azab bagi wanita yang tidak berhijab atau ayat mertua. Quran surat An-Nur ayat 31. Tadi sudah Pak tanyakan gambar dan juga 2 video terkait dengan masalah materi kita ini, yaitu busana muslim. Jadi Pak kita sekarang kita mendiskusikan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah berbusana muslim. Silakan kalian bikin kelompok, 4 kelompok. Nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ambil dengan Pak masalah-masalah kelompok itu. Silakan nak, bikinlah kelompok. Baik kalian, sudah bentuk kelompok dan ini ada 4 kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Pada masing-masing kelompok silakan ke depan ambil diskusi. Silakan kalian diskusikan tentang materi-materi ini dari tadi. Silakan wajib mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Jika ada tanggapan atau komentar tentang kelompok lain, silakan ditambahkan. Silakan mulai diskusinya.
Sudah selesai diskusinya? Siap untuk presentasi? Siap? Oke. Baiklah sekalian. Setelah kalian tadi melaksanakan diskusi antara persoalan-persoalan yang mungkin muncul di antara kalian dengan materi pembahasan kita tentang busana muslim dan muslimah, silakan kepada masing-masing kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi, dan kalaupun ada nanti tanggapan dari kelompok yang lain, ada masalah, silakan boleh menanggapinya. Silakan kita mulai dari yang kelompok berapa dulu. Silakan. Silakan sebutkan nama, kemudian dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman. Dalam Islam, setiap muslim diperintahkan menutup aurat. Karenanya sangat penting bagi muslimah untuk mengetahui batasan-batasan aurat yang diboleh ditampilkan di depan yang bukan mahramnya. Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai batasan aurat. Beberapa muslimah yang sudah menutup aurat kerap disebut belum berpakaian secara syar'i. Sebenarnya sejauh mana batasan menutup aurat yang saat ini menurut kalian? Mereka itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Menurutnya tadi ada beberapa perbedaan. Silakan kelompok lain untuk bisa menanggapi masalah dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Zuhadi, saya dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, menurut kelompok kami, atau soal kelompok Anda adalah, kami pernah membaca sebuah artikel tentang pendapat ulama terkait dengan aurat yang bagi wanita, yaitu pendapat pertama. Sebagian ulama merujuk kepada sebuah hadis bahwa al-mar'atu aurat, seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Dengan dasar ini, sebagian ulama Asy-Syafi'i menyatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, termasuk muka dan telapak tangan. Sementara sebagian ulama lain yang merujuk kepada Al-Qur'anul Karim menyatakan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Perempuan tidak boleh menampakkan auratnya kecuali sesuatu yang biasa tampak pada diri perempuan itu. Mengacu pada ayat ini, berarti ada tubuh perempuan yang boleh diakses oleh orang lain yang bukan mahramnya. Dengan dasar ayat ini, maka kemudian sebagian ulama mengaitkannya dengan hadis yang menyatakan seluruh tubuh perempuan harus ditutup kecuali muka dan telapak tangannya. Ilal wajhah wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan. Ujar Muqsid. Perbedaan tafsir terhadap Al-Quran dan hadis menurut Muqsid melahirkan keragaman pandangan di kalangan para ulama mengenai batasan aurat. Itu artinya secara tegas menyebutkan bahwa menutup aurat adalah wajib, meski para ulama masih memperselisihkan mengenai di mana batas aurat perempuan. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali jawabannya dari kelompok 3, kita bersama-sama lah. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan kepada hasil diskusi kelompok yang lainnya. Mungkin kalau ada, silakan presentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Ramayani dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya
adalah: 1. Tidak menjadikan busana sebagai perhiasan pada dirinya. Maksud dari busana tersebut adalah pakaian yang tampak. Seorang wanita muslimah dilarang memakai pakaian dari sejumlah pakaian. Bila mana pakaian itu merupakan pakaian tembus pandang sebagaimana dalam pengertian secara umum. Kedua, busana tidak tipis yang masih sesuai memperlihatkan bentuk aurat yang berada di baliknya. Hal ini sesuai dengan tujuan berbusana, yaitu menutup. Tujuan tersebut tidak akan tercapai kecuali dengan busana yang tebal. Karena busana yang tipis itu bukan merupakan busana menurut pandangan Islam. Yang ketiga, busana tidak bercorak glamor. Dilarang bagi seorang wanita muslimah memiliki berbagai corak pakaian yang hanya menuruti tuntutan kesenangannya dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan prinsip-prinsip busana. Tidak lain bertujuan untuk menghilangkan pandangan kaum laki-laki kepadanya. Yang keempat, tidak diberi wewenangan atau wewangian atau parfum yang menimbulkan syahwat. Hal ini dilarang karena parfum kekhawatiran membangkitkan nafsu birahi. Demikianlah pendapat dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya. Yuk kita ke kampus yang kedua. Oke, anak sekalian, mungkinkah masih ada di antara kalian hal-hal yang perlu kita bahas tentang materi kita ini? Kita diskusikan, silakan, presentasikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, bagaimanakah adab-adab berpakaian menurut Islam? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanda Rustina dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, di antara adab berpakaian menurut Islam adalah: 1. Islam melarang orang yang berpakaian mengandung sutro atau pakaian yang mengundang perhatian dari orang lain karena pakaian tersebut tidak umum dipakai oleh masyarakat bersangkutan. Contoh mengenai hal ini adalah pakaian yang aneh atau mencolok, terlalu mahal atau terlalu begitu jelek sehingga mengundang perhatian. Selain itu juga dilarang seorang muslim untuk berpakaian yang mengikat lawan jenis. Yang kedua, Islam melarang bermewah-mewah dalam berpakaian agar seorang muslim menjauhi dari tindakan kepalsuan. Maksud dari kepalsuan di sini adalah tindakan yang memalsukan apapun yang dimilikinya dengan niat menjadi pusat perhatian banyak orang lain. Sekian jawaban dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama. Selamat. Ada lain masih? Nah, ada yang masih dibahas? Perlu dibahas lagi? Diskusinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fatimah dari kelompok 1. Saya akan
memenuhi syarat kesehatan, yaitu melindungi badan dari gangguan luar seperti panas, hujan, angin, dan lain-lain. 3. Memenuhi keindahan. 4. Menutupi segala kekurangan yang ada pada tubuh kita. Dari sudut sosiologis, busana muslimah berfungsi sebagai 1. Menjauhkan wanita dari pergaulan laki-laki. 2. Membedakan wanita yang berakhlak mulia dengan wanita berakhlak hina. 3. Mencegah timbulnya fitnah dari laki-laki. 4. Memelihara kesucian agama wanita yang bersangkutan. Itulah jawaban dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini sangat senang sekali. Ternyata kalian semuanya bisa mempresentasikan hasil diskusi dengan masalah kalian dengan baik dan cukup sempurna menurut Bapak. Oleh karena itu, Pak pengen hapus untuk kita bersama-sama. Ayo. Baiklah teman-teman sekalian, tadi materi kita sudah kita diskusikan dan sebagainya. Oleh karena itu, sebelum materi kita ini berakhir, silakan kepada kalian semua untuk kembali duduk seperti awal sebelum kita diskusi. Silakan. Baik teman sekalian, sebelum berakhir, di sini Pak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi kalian kerjakan soal-soal ini sesuai dengan materi berbusana muslim tadi. Jadi sekarang mau Pak beri, ya. Silakan anak kalian kerjakan lembar kerja itu. Kerjakan LKPD itu. Ya baik. Sudah? Sudah? Sudah selesai? Sudah? Sudah? Katakan. Umumkan. Baiklah kalian, ini hasil yang kami dikajar bekerja kalian pada pelajaran tentang busana muslim ini di Bapak di rumah. Anak kalian, nah sebelum materi ini berakhir, di sini Bapak ingin memberikan refleksi beberapa pertanyaan tentang materi kita pagi hari ini. Pertanyaan Pak, siapa yang bisa menjawab? Apa atau bagaimana batasan aurat bagi perempuan? Silakan. Silakan ya. Batasan aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, seluruh anggota tubuh wanita kecuali muka dan telapak. Terakhir kita pemanggilan mengagendakan Pak untuk mengerjakan PR kamu di rumah. Boleh PR-nya. Jadi PR itu berdasarkan di rumah, apabila sudah selesai, kumpulkan di meja Pak. Besok atau
yang sesuai dengan syariat Islam, melalui media elektronik maupun media lainnya. Paham itu ya? Paham nak? Nah, kesimpulannya dari materi kita sebenarnya adalah bahwasanya menutup aurat itu muslimin dan muslimat adalah hukumnya wajib. Jadi bagi kita yang membuka aurat yang sudah balik, maka hukumannya adalah dosa dan akan disiksa dengan api neraka. Begitu amat dahsyatnya tadi ketika kita menonton video. Jadi kepada sekalian, baik kita muslimin dan muslimat, tolong kita praktekkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup aurat kita dimanapun saja kita berada, kemanapun kita mau pergi, kecuali kita berada pada posisi sama-sama mahram kita, barulah kita untuk membuka aurat kita. Itu anak saya dari kesimpulan pembelajaran kita. Kalian untuk materi pembelajaran kita minggu depan masih berkaitan pada pagi hari ini, dan marilah kita sama-sama akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.